Om Swastiastu. Selamat datang di media edukasi video kami, Jenana Kumara Edukasi, media pendidikan dan pembelajaran agama Hindu. Edisi kali ini kita akan belajar bersama mengenai soal-soal P3K keguruan, khususnya untuk kompetensi teknis pendidikan agama Hindu. Namun sebelum lanjut, mari kita berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Om Pranodewi Saraswati, Wajabir Wijiniwati, Inama Waitri Yawatu. Om. Soal yang pertama. 4 jenjang atau tindakan kehidupan yang berlandaskan ajaran Weda disebut dengan catur asrama. Tentang 4 jenjang atau tindakan kehidupan itu dijelaskan dalam sloka kitab A. Silakrama, B. Niti Sastra, C. Agastya Parwa, D. Saras Muscaya, E. Bhagavad Gita. Kita lihat dulu pembahasannya berikut ini. Naskah Jawa kuno yang diberi nama Agastya Parwa menguraikan tentang bagian-bagian catur asrama. Dalam kitab Silakrama dijelaskan sebagai berikut. Catur asrama ngarannya Brahmacari, Grahasta, Wanaprasta, Biksuka, nahan tang catur asrama ngarannya. Jika diterjemahkan artinya yang bernama catur asrama adalah Brahmacari, Grahasta, Wanaprasta, dan Biksuka. Dengan demikian, jawaban untuk pertanyaan ini yaitu A. Kitab Silakrama. Soal berikutnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Melanjutkan keturunan. 2. Mendapatkan putra yang seputra. 3. Melangsungkan kehidupan. 4. Membina rumah tangga. 5. Terpenuhinya kebutuhan seks. Pernyataan yang tepat mengenai tujuan seseorang memasuki masa Grahasta adalah A. 1, 3, 4, 5, B. 1, 2, 3, C. 1 dan 4, D. 1, 3, 4, E. 1, 2, 4. Kita lihat kembali pembahasannya berikut ini. Kata catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata catur dan asrama. Catur berarti 4 dan kata asrama berarti tempat atau lapangan kerohanian. Kata asrama sering juga dikaitkan dengan jenjang kehidupan. Jenjang kehidupan itu berdasarkan atas tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Adapun pembagian dari catur asrama terdiri atas yang pertama Brahmacari asrama yaitu masa menuntut ilmu, yang kedua Grahasta asrama yaitu masa berumah tangga, dan yang ketiga Wanaprasta asrama yaitu masa mencari ketenangan batin dan mulai melepaskan diri dari keterikatan terhadap kemewahan duniawi. Yang keempat Biksuka Sannyasin asrama yaitu tingkatan kehidupan yang lepas dari ikatan keduniawian dan hanya mengabdikan diri kepada Hyang Widi dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran kesusilaan atau kesucian. Nah, di sini kata biksuka ini berarti kesusilaan dan sannyasin artinya kesucian. Jadi perbedaan mendasar dari poin bagian 3 dan 4 pada tahap wanaprasta yaitu di sini mencari ketenangan batin dan mulai melepaskan diri. Nah, di sini baru mulai melepaskan diri dari ikatan keduniawian. Sedangkan pada tahap biksuka atau sannyasin, nah di sini dia sudah melepaskan diri dan mulai mengabdikan diri kepada Hyang Widi dengan jalan menyebarkan ajaran-ajaran kesusilaan atau kesucian. Nah, jika kita lihat pada pertanyaannya, pernyataan yang tepat mengenai tujuan seseorang memasuki masa Grahasta adalah, nah Grahasta sendiri adalah masa berumah tangga. Kita lihat, apa sih tujuan seseorang itu memasuki masa Grahasta menurut konsep dari catur asrama ini? Yang pertama, melanjutkan keturunan. Ini pasti betul. Yang kedua, mendapatkan putra yang seputra. Ini betul. Yang ketiga, melangsungkan kehidupan. Nah, melangsungkan kehidupan ini kurang tepat, teman-teman. Karena untuk melangsungkan kehidupan ini tidak semata-mata hanya pada masa berumah tangga aja kan. Pada tahap 1 ini, tahap Brahmacari ini juga termasuk melangsungkan kehidupan. Dengan cara menuntut ilmu, seseorang itu akan memperoleh pengetahuan bagaimana cara melangsungkan kehidupan. Nah, ini jadi yang nomor 3 ini, poin nomor 3 ini kurang tepat. Yang nomor 4, membina rumah tangga. Nah, ini sudah tepat. Karena yang namanya Grahasta tadi masa berumah tangga pasti di dalamnya kita harus membina rumah tangga. Yang kelima, terpenuhinya kebutuhan seks. Nah, yang ini teman-teman secara emosional memang benar. Tetapi dalam tingkatan Grahasta asrama yaitu konsep ajaran kerohanian umat Hindu ini kurang tepat. Karena tidak semata-mata hanya kebutuhan seks saja pada tahap ini. Jadi yang ada 3, yang ada 5 ini pasti salah. Yang A,
Ini ada 3. Nah, ini sudah pasti salah. Yang B juga ada 3, sudah pasti salah. Yang C 1 dan 4. Nah, ini kita keep dulu. Yang D 1, 3, 4. Nah, ini ada 3, sudah pasti salah. Yang E 1, 2, 4. Nah, kita keep dulu. Nah, jadi ada 2 jawaban di sini sebenarnya. 1 dan 4. Yang 1 tadi melanjutkan keturunan, kemudian yang keempat membina rumah tangga. Ini betul. Yang E 1, 2, 4. Nah, ini lebih betul daripada yang C. Jadi jawaban yang paling tepat yaitu yang E. 1, 2, dan 4. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jika nanti dalam option pilihannya ada 2 jawaban yang benar, teman-teman pilih jawaban yang paling benar. Nah, silakan nanti teman-teman untuk pengembangan dari soal-soal catur asrama ini, nanti silakan teman-teman cari referensi yang lainnya. Karena menurut teman-teman yang sudah tes dalam seleksi PPK tahap 1 ini, soal-soal yang berkaitan dengan catur asrama ini ada yang keluar. Soal berikutnya. Dewi Kaikeyi meminta kepada Raja Dasarata agar Bharata menjadi raja menggantikan Raja Dasarata. Epos yang menceritakan sejarah perkembangan raja-raja dan kerajaan Hindu di masa lampau disebut A. Itihasa, B. Shruti, C. Purana, D. Nibanda, E. Smriti. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Itihasa adalah suatu bagian dari kesusastraan Hindu yang menceritakan kisah-kisah epik atau kepahlawanan para raja dan ksatria Hindu pada masa lampau dan dibumbui oleh filsafat agama, mitologi, dan makhluk supernatural. Itihasa yang terkenal ada 2, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Nah, dengan demikian, epos yang menceritakan dari kisah raja-raja atau ksatria Hindu pada masa lampau itu merupakan bagian dari kitab Itihasa. Maka jawaban untuk pertanyaan ini adalah yang A. Soal berikutnya. Baik Weda Shruti maupun Weda Smrti sama-sama dipakai pedoman oleh umat Hindu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kata Smrti dan Shruti artinya A. Ingatan dan penglihatan, B. Pikiran dan perasaan, C. Ingatan dan pendengaran, D. Pendengaran dan penglihatan, E. Ingatan dan penglihatan. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Secara etimologi, kata Weda berakar dari kata Vid yang dalam bahasa Sanskerta ini berarti sinar suci pengetahuan. Weda adalah ilmu pengetahuan yang mengandung kesempurnaan hidup atau parawidya. Nah, secara umum, Weda ini dapat dibedakan menjadi 2, yaitu Weda Shruti dan Weda Smrti. Kata Shruti ini berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Weda Shruti sendiri artinya adalah kelompok Weda yang ditulis oleh para maharsi melewati pendengaran langsung dari wahyu yang berasal dari Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Weda Smrti ini berasal juga dari bahasa Sanskerta di mana kata Smrti atau nature yang berarti ingatan. Nah, menjadi arti Smrti atau secara feminim berarti ingatan, kenangan, tradisi yang berwenang. Nah, kitab Smrti adalah sebuah kitab suci Weda yang ditulis atas dasar ingatan oleh para maharsi dari wahyu dari Sang Hyang Widiwasa. Nah, dengan demikian dari sini sangat jelas perbedaannya di mana Weda Shruti itu ditulis oleh maharsi melalui pendengaran langsung dari wahyu Tuhan. Sedangkan Weda Smrti ini ditulis oleh maharsi berdasarkan ingatan dari maharsi itu sendiri. Nah, dengan demikian jawaban untuk pertanyaan ini yaitu yang C. Kata Smrti berarti ingatan dan Shruti berarti pendengaran. Soal berikutnya. Pak Made adalah seorang guru seni di sekolahnya. Ia sangat pandai dalam bermain musik, menari, bahkan merangkai puisi. Tak jarang, murid-murid binaan Pak Made selalu memenangkan perlombaan. Pernyataan yang tepat mengenai keahlian Pak Made menurut sifat isinya tergolong ke dalam bagian Weda. A. Upaweda Ayurveda, B. Upaweda Danurveda, C. Upaweda Satapatyaweda, D. Upaweda Gandharvaweda, E. Upaweda Jyotisyaweda. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, Upaweda merupakan turunan dari Weda yang merupakan jurusan ilmu yang lebih spesifik dalam aplikasi kehidupan. Upaweda digolongkan dalam beberapa jurusan, antara lain Ayurveda yaitu ilmu pengobatan, Danurveda yaitu seni bela diri dan persenjataan, Sthapatyaweda yaitu ilmu arsitektur, seni pahat dan ilmu geomansi, Gandharvaweda yaitu seni musik, sajak dan tari, Jyotisha yaitu ilmu astrologi, Tantra, Sikha, dan Vyakara merupakan ilmu tentang tata bahasa. Nah, dengan demikian, tindakan Pak Made ini kan dia
pandai bermain musik, menari, bahkan merangkai puisi. Maka jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini yaitu yang D, bagian dari Upaweda, Gandharva Weda. Nah, baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu pembahasan soal kita kali ini. Nah, jadi kita belajarnya sedikit demi sedikit saja. Yang penting apa yang kita pelajari ini bisa kita serap dan dapat bermanfaat untuk kita. Kalaupun kita belajar banyak-banyak tetapi tidak kita serap, itu percuma saja. Jadi lebih baik kita belajar sedikit demi sedikit, yang penting setiap harinya kita dapat belajar. Nah, nanti teman-teman silahkan kembangkan dari materi-materi yang sudah kita sampaikan melalui soal-soal yang tadi. Nah, karena soal-soal ini merupakan soal-soal yang berasal dari teman-teman yang sudah tes pada tahap 1. Dan pada kesempatan ini kami tidak bermaksud untuk menggurui teman-teman, tetapi di sini kami hanya ingin berbagi pengalaman pribadi, pengalaman dari teman-teman yang sudah ikut tes pada tahap 1. Semoga pengalaman-pengalaman ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan untuk teman-teman yang akan mengikuti tes seleksi P3K tahun ini, saya doakan semoga diberikan kemudahan, kelancaran, dan membuahkan hasil yang baik. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa lagi dalam video selanjutnya. Om Santi, 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 Om.